Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Robai dengan nomor NIM 25108040145 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang telah saya baca dan saya rangkum yang berjudul Ulumul Quran. Buku ini memiliki 14 bab, yakni yang pertama Ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan kumpulan ilmu yang membahas Al-Quran dari berbagai aspek seperti definisi, ruang lingkup, dan kedudukan dalam kajian Islam. Bab ini menjelaskan hubungan ulumul Quran dengan ilmu tafsir sebagai landasan metodologi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dipaparkan pula alasan pentingnya mempelajari ulumul Quran bagi penafsiran, pendidik, dan membaca Al-Quran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bab ditutup dengan menegaskan manfaat ulumul Quran dalam memahami pesan dan tujuan Al-Quran secara menyeluruh. Bab kedua, Nuzulul Quran. Bab ini membahas pengertian Nuzulul Quran secara proses turunnya wahyu secara bertahap sesuai dengan kondisi umatnya. Dijelaskan latar belakang historis turunnya Al-Quran dan hikmah di balik penurunan secara berangsur-angsur. Menguraikan perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan waktu, tema, dan sasaran ayat. Dan dibahas pula pemeliharaan Al-Quran sejak masa Rasulullah hingga penyusunan Mushaf Utsmani. Dan bab ketiga ada Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul membahas sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran dalam konteks peristiwa tertentu. Bab ini juga menjelaskan urgensi mengetahui Asbabun Nuzul untuk memahami makna dan tujuan ayat secara tepat. Dipaparkan metode dan sumber penentuan asbabun nuzul berdasarkan riwayat yang sahih. Dijelaskan pula keterbatasan penggunaan asbabun nuzul agar tidak terjadi generalisasi makna yang keliru. Dan yang keempat ada nasikh dan mansukh. Bab ini membahas konsep nasikh, yaitu penghapus, dan mansukh yang dihapus dalam Al-Quran. Dijelaskan contoh dan mekanisme terjadinya penghapusan hukum dalam proses tasyri'. Bab ini menekankan pentingnya memahami nasikh dan mansukh dalam penetapan hukum Islam. Dibahas pula dampak konseptualnya terhadap pemahaman syariat dan tafsir. Bab 5 Munasabah. Munasabah ini mengkaji hubungan dan keterkaitan makna antar ayat dan antar surat dalam Al-Quran. Bab ini menjelaskan bentuk-bentuk munasabah baik dari segi tema, susunan maupun tujuan ayat. Dijelaskan pula munasabah dalam memperlihatkan keserasian struktur Al-Quran. Bab ini menegaskan pentingnya munasabah dalam menghasilkan tafsir yang utuh dan konstekstual. Dan bab 6 Fawatihus Suwar. Bab ini membahas ayat atau kata pembuka surat dalam Al-Quran. Dijelaskan jenis-jenis Fawatihus Suwar dan karakteristik masing-masing. Dibahas juga fungsi Fawatihus Suwar dalam mengawali tema dan pesan utama surat. Bab ini menegaskan peran dalam membangun struktur dan makna surat secara keseluruhan. Bab 7 Muhkam dan Mutasyabih. Bab ini menjelaskan pengertian ayat muhkam yang maknanya jelas dan ayat mutasyabih yang memerlukan penafsiran. Dibahas karakteristik dan contoh ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Ini menekankan sikap kehati-hatian dan metodologi yang tepat dalam penafsiran. Bab ke-8 ada Israiliyat. Israiliyat adalah kisah atau riwayat yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Bab ini membahas masuknya Israiliyat ke dalam literatur tafsir Islam. Dijelaskan klarifikasi Israiliyat yang dapat diterima, ditolak, ataupun didiamkan. Bab ini menekankan sikap kritis dalam menggunakan Israiliyat agar tidak menyesat. Dan bab 9 Qiraat Al-Quran. Bab ini membahas ilmu qiraat sebagai variasi bacaan Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah. Dijelaskan syarat sahnya qiraat dan perbedaan bacaan yang diakui. Dibahas juga sejarah perkembangan ilmu qiraat dan peran para imam qiraat. Dijelaskan implikasi perbedaan qiraat terhadap penafsiran makna ayat. Dan bab ke-10 I'jaz Al-Quran. Bab ini mengkaji kemukjizatan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bentuk-bentuk
ijaz seperti bahasa, hukum ilmiah, dan berita ghaib. Dibahas pandangan ulama mengenai tantangan menandingi Al-Quran. Bab ini menegaskan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Islam. Dan bab ke-11, Rams Al-Quran. Bab ini membahas Rams Al-Quran, yaitu sistem penulisan mushaf. Dijelaskan sejarah penulisan Al-Quran sejak masa Nabi hingga standarisasi Utsmani. Dibahas perbedaan Rams Utsmani dengan penulisan bahasa Arab modern. Bab ini menegaskan pentingnya menjaga Rams Al-Quran sebagai warisan wahyu. Bab 12, Kisah dalam Al-Quran. Bab ini membahas kisah-kisah dalam Al-Quran sebagai sarana pendidikan dan dakwah. Dijelaskan macam-macam kisah seperti kisah para nabi dan umat terdahulu. Dibahas juga tujuan kisah Al-Quran dalam membentuk akhlak dan keimanan. Dan bab ini juga menegaskan bahwa kisah Al-Quran bersifat benar dan mendidik. Dan bab 13, Amsal dalam Al-Quran. Bab ini membahas perumpamaan atau amsal dalam Al-Quran. Dijelaskan jenis-jenis amsal dan cara penyampaiannya. Dibahas fungsi amsal dalam memudahkan pemahaman ajaran Islam. Bab ini juga menunjukkan peran amsal dalam menyentuh akal dan hati manusia. Dan yang terakhir, bab 14, Aqsam dalam Al-Quran. Bab ini membahas sumpah-sumpah Allah atau Aqsam dalam Al-Quran. Dijelaskan bentuk dan objek sumpah yang digunakan. Dibahas fungsi Aqsam sebagai penegasan makna dan kebenaran ayat. Bab ini juga menegaskan peran Aqsam dalam pendidikan iman dan teoretikal Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.